dari majlis. Berarti apa teman-teman? Nabi mendoakan para sahabat ketika sebelum selesai majlis. Nabi mendoakan para sahabat. Kira-kira sahabat mengamini doanya Nabi atau tidak? Ayo, piye? Ini jelas, Rek. Katanya sahabat Ibnu Umar, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin. Jarang sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri dari majlis hatta yad'u bihaula'i da'awat, hingga beliau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saya yaitu ingin menjawab permasalahan yang diangkat oleh Sani Oye, ya, karena tuntutan dari banyak penonton di YouTube saya berkaitan dengan yaitu apa makian Sani Oye terhadap orang yang dituduh Wahabi berkaitan dengan doa bersama dalam satu majelis. Kenapa hal ini saya lakukan? Tidak lain agar lebih jelas lagi apakah memang benar begitu pemahamannya atau hanya Sani Oye saja yang mengada-ngada dengan hadis Imam Tirmidzi, ya. Kalau hadis ini dilihat dalam beberapa kitab tuh berbeda-beda. Ada yang hadis 3402, ada 330502. Ada 3404, ada 3502. Yaitu sebenarnya hadis ini babnya bukan bab doa bersama. Jadi tidak dikatakan doa bersama. Dan feeling Sani Oye saja dikatakan bahwa itu adalah doa bersama gitu, ya. Nah, saya jelaskan hadis yang dibahas oleh Sani Oye sebagai berikut. Haddatsana Ali ibn Hujar qala akhbarana Ibnu al-Mubarak qala akhbarana Yahya ibn Ayyub an Ubaidillah ibn Zakhir an Khalid bin Abi Imran anna Ibnu Umar qala, ya, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bacaannya orang Yaman, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagumu min majlisin hatta yad'u bihaula'i da'watil li ashabihi. Jadi da'awati li ashabihi. Itu li ashabihi. Jadi dikatakan ini jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam suatu majelis sehingga beliau berdoa yaitu untuk dengan mereka, dengan mendoakan mereka, berdakwah kepada sahabat-sahabatnya.
Biha ula yaitu dalam semua majelisnya ya, dalam semua majelisnya. Jadi yakumu min majlisi hatta yad'uwa biha ula idda'wati li ashabi. Yaitu sebelum mendoakan majelis-majelisnya, gampangnya seperti itu, sebelum mendoakan sahabat-sahabatnya dalam satu majelis, Rasulullah itu tidak berdiri seperti itu aja. Yang kemudian dilanjutkan dengan Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqin ma tahawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matta'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina. Jadi sampai ada kalimat wala taj'alid dunya, dan jangan engkau jadikan dunia itu lebih besar dari kepentingan kami, wala mablaga ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Kemudian disebutkan hada hadisun hasan gharib. Wa qad rawa ba'dhum hadal hadis an Khalid bin Abi Imran an Nafi' an Ibni Umar. Jadi ini hadis an-anah ya, an. Yang tentu kalau sudah hadis an-anah ini bermasalah, biasanya seperti itu. Nah, hadis ini kalau menurut penilaian yang bersangkutan, yakni siapa? Imam Tirmidzi sendiri, dia mengatakan hada hadisun hasan gharib. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu pengertian gharib. Kalau tadi disebut hasan oleh yaitu siapa? Oleh beliau, kemudian beliau mengakhiri dengan kata gharib. Jadi gharibun gitu. Nah, sebenarnya itu istilah dalam ilmu hadis. Itu yang perlu saya garis bawahi dulu. Itu istilah dalam ilmu hadis yang disusun oleh Imam Tirmidzi. Yang kedudukannya gharib itu sama dengan lemah gitu. Jadi hasan kemudian lemah ini. Nah, itu. Tapi saya kasih jalan lagi. Syekh Albani justru mensahihkan hadis ini. Syekh Albani justru mensahihkan hadis ini kalau saya lihat. Tapi kita mencoba mentakhrij hadis ini dulu. Apakah memang hadis ini sahih atau hasan, atau sebaliknya hadis ini gharib? Nah, kita bicarakan ke arah sana dulu sebelum membahas ya, sebelum membahas. Ini buat Sani Uye ini. Ya, sedikit paling tidak ini hanya silahkan tanggapi dengan bahasa ilmiah dan jangan merasa bangga dulu gitu. Nah, di sini ada beberapa rawi yang menjadi pembicaraan. Rawi pembicaraan dimulai, yaitu di sini ada tulisan mira ya, ada tulisan mira. Yang pertama rawi Khalid bin Abi Imran. Yang pertama yang menghubungkan ke Ibnu Umar. Jadi ini tabi'in ya. Kemudian an-ananya itu yaitu mulai dari Ubaidillah bin Zahir bin Zahrin atau bin Zahir Ubaidillah bin Zahir. Nah, kemudian Yahya bin Ayub.
baik Khalid sendiri namanya adalah, nama yang panjangnya adalah Khalid bin Abi Imran At-Tajibi maulahumul mu'afiri al-Misri Abu Umar Tunisi al-Tunisi ya. Maula Amru bin Jariyah Qadi yaitu Ifriqiyah, kunyah Abu Umar, nasab yaitu At-Tajibi maulahumul mu'arifiri al-Misri Tunisi al-Qadi. Itu termasuk tabakat kelima ya. Kemudian meninggalnya beliau itu tahun, ada yang mengatakan yaitu selisih, ada yang mengatakan beliau meninggal 125 Hijriah atau 129 Hijriah. Nah, kemudian hadis itu juga terdapat dalam Mu'jamul Kabir Lit-Tabrani. Biar lengkap ini sekalian takhrijnya ya, takhrij hadisnya itu. Nah, bermacam-macam, ada yang mengatakan siqah. Kemudian ada istilah la ba'as bih. Itu kalau dalam istilah ilmu hadis, la ba'as bih ini termasuk layyin ya, sebenarnya. Kemudian qala marratan lam yasma min Abi Umamah. Jadi kalau dia mengatakan meriwayatkan hadis dari Abu Umamah, sebenarnya dia tidak pernah mendengar dari Abu Umamah. Kalau membawa-bawa nama Abu Umamah. Kemudian banyak sekali, ada yang dikatakan faqihun suduk. Ada juga yang mengatakan kadang-kadang tidak tadlis. Nah, itu bisa dilihat dalam masadirnya, sumbernya itu mengenai kedudukan orang tersebut. Bahkan mungkin lebih banyak, misalnya Tabaqat lil Khalifah Ibnu Hiyad, yaitu Sahifa 295, yaitu Hamsun wa Tis'in wa Mi'ataini. Kemudian Tarikh Al-Kabir, yaitu jilid 3 163, Jarh wa Ta'dil As-Siqali Ibn Hibban Tahdibul Kamal, Tarikhul Islam Al-Kasaf Tahdibut Tahdib, kemudian Taqribut Tahdib. Itu nama-nama kitab yang memuat namanya tadi siapa? Yaitu namanya Khalid bin Abi Imran. Jadi, dan ini kalau dilihat lebih banyak lagi siapa Khalid bin Abi Imran itu. Sudah dijelaskan bahwa beliau Khalid bin Abi Imran yaitu At-Tajibi maulahumul mu'afiri al-Misri Abu Umar al-Tunisi maula Amru bin Jariyah Qadi Ifriqiyah. Nah itu, jadi kunyahnya Abu Umar, namanya Khalid itu. Jadi orangnya dalam pandangan ulama hadis, ada yang mengatakan siko, ada yang mengatakan tidak, itu keberadaan orangnya. Itu yang pertama. Nah, kita kalau dibuka lagi misalnya di sini nih, ini ya, ini kita buka jalur selanjutnya, yaitu Ubaidillah, yaitu bin Zahir. Nama lengkapnya Ubaidillah bin Zahril Ad-Damiri maulahum al-Afriki al-Kanani. Jadi itu beliau menyebut kalau
melihat aqwalul ulama, perkataan ulama atau pendapat ulama tentang tadi itu siapa, Ubaidillah, ini hampir rata-rata jelek gitu. Hampir rata-rata jelek. Jadi di situ ada rawi qala Yahya bin Ma'in qala Abbas ad-Dauri wa Abu Bakar Abi Husaim anhu laisa bisyai'in, artinya layyin. Dalam ilmu hadis begitu. Makanya perlu dipelajari dulu ya, jangan langsung protes-protes, dalami semua ilmu hadis baru ngerti. Kemudian wa qala ad-Darimi anhu, jadi kullu hadisi indi dhaif. Jadi menurut Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi, salah satu penyusun kitab Sunan Ad-Darimi ya, yang terdapat dalam Kutubut Tis'ah, kullu hadisihi indi dhaif. Semua hadisnya yang diriwayatkan melalui Ubaidillah bin Zahir itu tadi adalah dhaif. Qala Ibnul Junaid an Ubaidillah Az-Zahir, terus dikatakan dhaifan al-hadis, dhaif juga gitu. Kemudian Ali Ibnul Madini mungkarul hadis, disebut mungkarul hadis malah. Jadi banyak sekali penilaiannya ya. Yang jelas sampai seorang ulama yaitu siapa namanya, Ibnu Hajar Asqalani, dikatakan dengan pasti oleh beliau suduq yukhti. Jadi dia itu artinya dalam pengertian ilmu hadis itu suduq ya sama dengan layyin juga ya, larinya ke layyin. Khatib kana ujulan salihan wa fi hadisi layyin. Bahkan dikatakan hadis mu'dalat ya. Kullu mu'dalatin. Jadi hadis dia itu pemilik hadis mu'dal itu. Nah itu kalau dilihat di dalam sumber-sumbernya, bisa anda lihat tuh dalam Su'alat Ibnul Junaid li Ibni Ma'in Al-Illal wal Ma'rifatir Rijal li Ibnil Madini Tarikh Ad-Darimi. Jadi Tarikh Ad-Darimi tadi menyebutkan bahwa dia itu dhaif ya. Kemudian Tahdhibul Kamal, Tahdhibut Tahdhib, Taqribut Tahdhib, Al-Jarh wa Ta'dil, Tarikh Ibn Ma'in, Riwayatud Dawri, Su'alat As-Sulami, Lid-Daruqutni, At-Tarikh Al-Kabir, kemudian Al-Majruhin li Ibni Hibban, Al-Kasab Lid-Dahabi, Tarikh Al-Islam Lid-Dahabi. Jadi semuanya memuat tentang, yaitu tentang sosok Ubaidillah bin Zahir. Intinya sampai di sini saja sudah banyak masalah, sehingga tidak layak dan tidak pantas disebut hasan. Bahkan karena apa? Yang meriwayatkan itu mungkar. Dalam ilmu hadis ada qarina, al-jarhu muqaddimu ala ta'dil, celaan diutamakan daripada pujian. Dalam ilmu hadis seperti itu, siapa yang mencela itu yang menjadi dasar, sehingga lebih tepat hadis ini bukan hasan, bisa dikatakan hadis ini dhaif. Apalagi kalau dilihat yang ketiganya itu, makin jelas kedudukan hadis ini sangat bermasalah. Jadi sangat bermasalah. Seandainya pun hadis itu sahih misalnya ya, jadi seandainya pun hadis itu sahih, hadis ini bertentangan dengan yang lebih sahih, yaitu doa kafaratul majlis. Biasa mereka itu mengakhiri dengan doa kafaratul majlis. Apalagi hadis ini selain dhaif juga, hadis ini tidak sampai pada tingkat mutawatir. Bahkan jarang yang meriwayatkan hadis ini. Jarang sekali. Hanya yang meriwayatkan seorang
Di sini dikatakan Ibnu Umar sebagai orang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah hadis ini ahad, tapi hadisnya juga bermasalah. Lalu bagaimana bisa kemudian dijadikan hujjah oleh Sani Oye itu bahwa ini adalah hadis, babnya saja bukan hadis doa bersama. Jadi di sini kebohongan publik namanya. Kebohongan. Jadi di situ tidak dikatakan apa bab doa bersama, bukan. Jadi kalau dilihat di sini yaitu babun dakwah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak dikatakan doa bersama. Kita buka begini, bisa kita lihat begini ya. Ini jadi kalau saya lihat jelas bahwa hadis yang dikatakan oleh Sani Oye itu sebagai hadis hasan sebenarnya adalah hadis munkar dhaif. Hadis dhaif, hadis munkar, bahkan ada rawinya yang dituduh mudallis. Ada lagi ya bermacam-macam lah. Sering meriwayatkan hadis-hadis palsu, ada yang begitu tuh. Jadi nyata sekali apa yang disampaikan oleh Sani Oye tidak bisa dijadikan hujjah. Dan sekalipun misalnya ya, misalnya sohe, ini bukan hadis doa bersama. Tidak bermakna ketika ada kalimat seperti itu lalu diaminkan. Ingat, ini sabda lo, berdusta sedikit atas nama Rasulullah Anda itu berarti berdusta atas nama Nabi, berarti pengkhianat Nabi. Apa mau Anda dituduh seperti itu? Jangan bermudah-mudah Anda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ingin dilemparkan ke dalam neraka dengan kebohongan-kebohongan Anda. Di mana ada yang mengaminkan? Tidak ada yang mengaminkan di sini. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika ila akhir. Itu bukanlah hadis doa bersama. Anda mengada-ngada. Tidak ada seorang pun ulama dari kalangan muhaddis yang mengatakan ini adalah hadis doa bersama. Apalagi dari sisi ilmu hadis sudah dibuktikan bahwa hadis ini tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Bahwa selama ada perawi tersebut, hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Itu menurut ulama hadis ya. Nyata sekali apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah. Karena memang sangat berbahaya kalau hadis ini dijadikan, bahkan di sini apa? Fi kitabihil majruhin wa qala munkarul hadis jiddan. Jadi hadisnya itu hadis mungkar, malah itu dikatakan beliau sebagai seorang rawi yang suka meriwayatkan hadis mungkar. Kemudian di lain tempat itu dikatakan tidak bisa dijadikan. Ada lagi yang lucu, dikatakan kana rajulan solehan wa fi hadisihi layyin. Nah, ini banyak sekali pendapat dari kalangan para ulama majruhin, al-majruhin ya. Ulama jarah wa ta'dil dalam hal ini, yang mencerminkan
memang hadis tersebut tidak bisa dipakai. Bahkan dikatakan fala yakhillul ihtijat bi hadhihi sahifa. Dia katakan tidak halal berhujjah dengan yaitu halaman hadis-hadis yang ditulis oleh beliau itu. Karenanya nyata sekali apa yang Anda sampaikan itu merupakan sebuah kebohongan besar. Bangga kayaknya kalau sekedar ada dalil. Nanti saya juga akan menanggapi mengenai hadis, yaitu hadis apa namanya? Tawassul. Itu saja barangkali dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Kesimpulannya hadis itu tidak bisa dipakai sebagai hujjah untuk membenarkan adanya doa bersama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa harus doa hadis remang-remang yang dipakai itu? Kalau memang ada doa bersama, kalau memang itu adalah masru' di zaman Nabi, kenapa tidak pernah dilontarkan oleh seorang Imam Syafi'i di dalam hadis-hadisnya yang lebih dekat dengan zaman Nabi, atau seorang Imam Malik yang lebih dekat dengan Imam Nabi, atau seorang Imam Ahmad bin Hanbal yang lebih dekat dengan Nabi juga, walaupun jaraknya lebih dekat, paling dekat itu adalah Abu Hanifah, kedua Imam Malik, ketiga adalah Imam Syafi'i, keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi mereka itu tidak pernah kemudian mengutip hadis-hadis seperti itu. Kalau memang ada dan berjalan di waktu itu, sudah pasti akan dimuat dalam hadis-hadis Nabi. Apalagi kalau di dalam kitab Imam Bukhari, Muslim. Jadi itu ya, silakan di dalam, misalnya kita cari di dalam kitab Kutubut Tis'ah, Kutubus Sittah, ya, Kutubul Khamsa, silahkan. Kalau memang bisa disampaikan, ya udah sampaikan, silahkan. Saya siap itu, adu argumentasi dengan Anda. Zulkarnain Al-Maduri, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Iya, lupa. Yang lebih sahih dari hadis-hadis, ya, lebih sahih dari hadis-hadis seperti ini, biar lebih jelas lagi tentang hadis majelis, ya, majelis hadis majelis. Hadis majelis. Majelis. Nah, yang hadisnya adalah jadi intinya kalau dilihat dalam hadis-hadis majelis itu dikatakan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau bahkan hadis ini jauh lebih sahih, bukan lagi hasan. Hadis ini sahih. Jadi sifatnya sendiri-sendiri. Sekian dari saya Zulkarnain Al-Maduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.